dari Alkitab, dari Kidung Agung pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kidung Agung pasal 6 ayat 2 sampai ayat 3 akan dibacakan oleh Ibu Yohan yang menyatakan, kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah, untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga batu. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Haleluya. Malam ini kita masih diajak untuk mendalami cinta Allah yang agung. Pembacaan Alkitab dari kitab cinta, kitab Kidung Agung. Nah, untuk mendalami cinta Allah yang agung ini, maka kita akan menyatakan suatu ekspresi bagaimana cinta itu. Supaya semakin nyata ekspresinya, maka bersama adik-adik terkasih, nah, kita akan mencoba untuk mengungkapkan ekspresi cinta dalam tindakan nyata. Mereka akan membacakan puisi. Puisi ini karangan dari Bapak Budion. Ada adik-adik terkasih, ada adik Winnie, adik Vera, juga adik Vino. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, Kau hadirkan aku ke dunia dengan segala keindahan dan keagungan. Kebahagiaanku yang merupakan karunia yang melahirkan rasa cinta dan kenangan. Apa alasan agar ku tak agungkan-Mu, Tuhan? Hembusan nafasku jadi saksi nyata. Walau mungkin ku tak dapat rasakan sentuhan itu karena tertutup air mata. Rangkulah tanganmu yang begitu erat, terkadang terlepas karena hasrat. Kau tarik diriku tanpa syarat dari tipu dunia yang penuh jerat. Tuhan, ku yakin Kau kan tetap ada, karena cintamu selalu nyata, bagai embun pagi memberikan kesejukan, serpihan angin sepoi-sepoi berikan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu Bapak merasakan puisi dari yang tadi disampaikan oleh adik-adik terkasih? Saya mau tanya ini ya, bagaimana kesannya, apa yang dirasakan
apa yang Mama Vera boleh disampaikan? Merasakan kedamaian kalau kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Ada kedamaian ya Mama. Ketika puisi disampaikan, rasa damai bersama Tuhan itu terasa. Terima kasih Mama Vera. Dari sini saya mau tanya, bagaimana apa yang dirasakan Ibu Desi Makpa? Rasa cinta. Yes. Kenapa? Karena Vera, Queen dan siapa? Vino membawakannya sangat dalam, kemudian sampai menyentuh sanubari saya. Karena sangat menginspirasi sekali dan menjiwai. Jadi apa yang disampaikan melalui puisi tadi itu sampai speechless. Terima kasih Bu Desi. Satu lagi ya, Bapak Frans, silakan. Selain Pak Biono, ya. Benar-benar yang membuat puisinya itu. Saya baca puisi. Lalu mengandungkan cinta. Benar-benar Pak Gubernur itu kan menghayati bahwa Tuhan mencintai semua manusia. Makanya dalam puisi yang tadi. Terima kasih Pak Fran. Tergambarkan cinta Tuhan dari puisi yang tadi. Pengarangnya. Pak Budi, silakan. Biasanya yang bisa yang pandai buat puisi yang sedang berbunga-bunga. Bagaimana Pak Budi? Apa ya baca jadi deg-degan ya. Bapak Ibu, Maureen minta saya untuk buat suatu puisi dengan tema Hidung Agung sesuai dengan bacaan kita yang menggambarkan tentang cinta Tuhan. Sedangkan kita tahu ya sebenarnya pada dasarnya manusia itu memang dilahirkan sempurna, walaupun dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang manusia itu lari dari tangan Tuhan. Lalu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Yang kita rasakan sampai dengan saat ini, kita masih berada di tempat ini, yang kita rasakan bahwa ya itulah Tuhan. Cinta Tuhan itu walaupun kita yang tadinya sempurna dan tidak berdosa, terus akhirnya kita berdosa, ditarik kembali untuk bisa tetap merasakan cinta Tuhan. Jadi ya itulah yang saya rasakan ketika Ibu Boy meminta saya untuk membuat sebuah puisi. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih juga buat adik-adik terkasih, adik Vini, adik Vera, adik Vino. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ibu Bapak, ini lagi ekspresi cinta dalam tindakan nyata. Cinta itu abstrak, dunia ide, tapi dia bisa terlihat ketika ada karya dalam tindakan nyata. Ibu Bapak bisa merasakan cinta dari puisi tadi? Iya. Itulah tema kita di malam hari. Itulah tema di malam hari ini. Ekspresi cinta dalam karya nyata. Jadi betapa pentingnya ekspresi cinta itu untuk menyatakannya di dalam karya. Nah, suasana seperti inilah yang juga tergambarkan dalam ayat Alkitab yang kita renungkan di malam hari ini, Ibu Bapak. Suatu relasi cinta yang dewasa. Dalam pasal sebelumnya ketika pembacaan Alkitab kita di pasal 6, digambarkan gadis Sunem ini, seorang si gadis ini bersama dengan para putri-putri Yerusalem. Ia merasakan gundah gulana hatinya, galau, sedang sakit asmara, dikatakan di situ. Kenapa? Karena sang kekasih pergi. Dia pergi ke kanan ke kiri cari di jalanan, tidak ditemui. Sang kekasih hilang, tidak didapatkan.
Jadi ketika bertanya bersama dengan para putri Yerusalem, di manakah kekasihku? Engkau melihat? Lalu mereka bertanya, seperti apakah sang kekasih pujaanmu itu sampai engkau sakit asmara seperti ini? Lalu digambarkan dalam pembacaan kita kemarin ya, bahwa kekasihnya itu sungguh perawakannya luar biasa. Dari wajahnya, pipinya, tangannya, kakinya, dadanya, semua digambarkan menunjukkan keunggulan-keunggulan, kesempurnaan. Ketika sang gadis ini menyampaikan suasana keunggulan sang kekasih, seketika itu juga gundah gulana, sakit asmara di dirinya sirna. Karena ia mengingat tentang kebanggaan-kebanggaan akan kekasihnya ini. Dan itu juga yang sekaligus turut membuat para putri Yerusalem turut merasakan tertarik bersama dengan sang kekasihnya ini. Wah, menarik sekali ya, sang kekasih ini digambarkan luar biasa. Maka di pasal 6, setelah para putri Yerusalem ini mendengar gambaran sang kekasih, mereka tertegun, turut mencinta akan sang kekasih dari gadis ini. Ayat 1 dikatakan, memang tidak kita baca, tapi menjadi bagian yang perlu kita ketahui. Dikatakan ayat 1, kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke arah manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersamamu? Ya, para putri Yerusalem pun ingin turut serta mencari sang kekasih ini. Lalu sang gadis ini pun menjawab di ayat 2 apa yang dibacakan tadi melalui pembacaan Alkitab dengan berpuitis dari Ibu Yohana. Ayat 2 dikatakan tadi, kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Nah, sekarang si gadis ini tidak lagi mengeluh rasa sakit asmaranya, karena ia sudah tahu di mana kekasihnya. Ia sudah tahu sedang apa kekasihnya. Karena ada lagu dangdut ya, di mana. Dia sudah nggak nyanyi itu, karena dia sudah tahu kekasihnya sedang ke kebun. Karena dia adalah seorang gembala. Sebagai gembala, ia sedang beraktivitas menggembalakan kawanan dombanya. Ia sedang memetik bunga bakung di kebun. Nah, kata kebun dalam ayat ini, yang muncul di ayat ini sudah muncul dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 4 ayat 12a. Ibu bapak mari saya ajak untuk melihat ayat ini. Saya bacakan ayat 4, pasal 4 ayat 12a. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Ya, dia dikatakan dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Lagi di pasal 5 ayat 1a. Aku datang kebunku, dinda pengantinku. Nah, jadi kebun adalah kiasan untuk menggambarkan diri gadis tersebut. Kebun itu menunjukkan ya gadis itu. Ketika dikatakan sang kekasih sedang turun ke kebun, sebenarnya sedang bersama-sama dengan sang gadis ini sendiri. Ini mau menegaskan bahwa cinta kasih kedua sejoli ini semakin tidak terpisahkan. Mereka hubungannya semakin erat. Kegiatan di kebun dengan menggembalakan domba, memetik bunga bakung, itu mau menunjukkan ada komitmen yang sedang mereka lakukan sungguh-sungguh. Mereka sedang membangun dan merawat relasi mereka masing-masing dengan baik. Karena itu sang gadis menjadi yakin, oh ya, kekasihnya ini akan kembali berjumpa dengannya. Nah, keyakinan inilah yang mendorong sang gadis untuk menyatakan ayat 3, bagian yang ditekankan dalam teks ini. Aku milik kekasihku. Dia bicara ke para putri Yerusalem yang tadi mau sama-sama mencari kekasih dan mulai tertarik juga dengan kekasihnya. Langsung dia tegaskan, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku yang menggembalakan domba
di tengah-tengah bunga bakung. Ditegaskan kepemilikan di situ. Nah, hal ini juga menarik ketika diperhatikan ada ungkapan yang sama. Kekasihku adalah milikku, itu udah diucapkan, tapi diucapkannya di pasal 2 ayat 16a. Mari diperhatikan. Pasal 2 ayat 16a. Hanya penyebutannya berbeda frasa. Kalau di ayat pasal 2 ayat 16a dikatakan milikulah kekasihku. Jadi sudut pandangnya ngambil dari kepemilikan yang gadis terlebih dahulu. Milikulah kekasihku dan aku milik dia. Nah, ketika di pasal 6 ayat 3 frasanya dibalik. Menyebutkan kepemilikan yang lain terlebih dahulu. Aku milik kekasihku. Jadi kepemilikan sang kekasih itu yang diutamakan. Seolah-olah mau menggambarkan bahwa di dalam cinta yang kuat ada hal egois yang luntur. Keegoisan yang tadi melihat bahwa ini kepemilikanku berubah, egonya luntur, melihat bahwa kepemilikan yang lain terlebih dahulu. Semakin dalam cinta yang dimiliki, maka semakin luas pula perhatian pada yang lain. Bukan lagi menuntut pada keegoisan sendiri. Semakin dalam cinta, itu dampaknya. Nah, di sisi lain, ayat ini juga mau menunjukkan sang pria mengekspresikan cinta dalam karya nyata sebagai bentuk pelaksanaan dari tanggung jawabnya. Dalam kehidupan yang dipenuhi cinta, sang kekasih ini ia tetap melaksanakan kewajibannya dan selalu hadir bagi sang gadis. Kehadirannya dengan cara merawat kebun itu, menggembalakan domba di kebun itu, memetik bunga bakung. Walaupun kehadirannya tidak selalu dirasakan secara nyata oleh sang gadis, tapi sang gadis pun akhirnya mengerti. Sang gadis pun akhirnya mendapatkan pemahaman. Cintanya yang dalam berkembang menjadi cinta yang dewasa. Bahwa sang kekasih yang tidak bersamanya itu juga sedang mengerjakan semua aktivitasnya, kegiatannya karena cintanya kepada sang gadis. Itulah relasi yang dewasa. Nah, ibu bapak saudara, adik-adik terkasih, firman Tuhan ini mau bicara apa untuk kita? Bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari? Yang pertama, kita dapat menyadari bahwa kehadiran sang kekasih itu juga bisa menjadi gambaran kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa Immanuel, selalu bersama dengan kita. Tak pernah sedikit pun ia meninggalkan kita. Namun seperti sang wanita, seringkali kita terpenjara dalam keinginan pribadi, sehingga kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seperti puisi tadi ya, bagiannya Queenie dikatakan, walau mungkin tak kurasakan sentuhan Tuhan. Betul Pak Pengarang? Walau mungkin tak kurasakan sentuhan Tuhan, tapi Tuhan ada, hadir bersama. Ia yang mengusap air mataku. Nah, inilah yang mau menggambarkan relasi cinta yang dewasa. Cinta yang dewasa itu berkomitmen untuk saling memiliki atas dasar saling mempercayai. Komitmen kita untuk saling memiliki bersama Kristus, nah itulah juga yang harusnya memampukan kita untuk terus berupaya mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan yang terjadi. Kita adalah pengantin daripada Kristus itu. Kita kekasihnya. Cinta kita adalah cinta yang dewasa. Maka komitmen yang terjadi, saling mempercayai, itu harus nyata. Tanggung jawab kita sebagai kekasih hati dari Tuhan. Maka mari kita terus belajar untuk percaya padanya. Meskipun ia tidak terlihat, ia tidak tersentuh,
namun ia sedang bekerja bagi kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, ada konsep yang ditemukan oleh seorang bernama Gary Chapman. Konsep yang dikenal sebagai love language. Ibu Bapak tahu? Ada 5 love language. Ya. Dan siapa namanya? Daniel ya, cucunya Bu Maria. Noah sudah geleng-geleng. Noah saja tahu. Ada konsep love language, ada 5 jenis. Yang pertama, word of affirmation. Ya. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, receiving gift. Yang keempat, act of service. Yang kelima, physical touch. Konsep ini juga dikembangkan oleh pendeta Paul Wane dan istrinya untuk diangkat dalam relasi hubungan, yang membuat suatu alat ukur tes untuk mengukur seseorang masuk pada kategori yang mana. Dengan konsep love language ini mau membantu kita untuk mengarahkan bahwa setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menangkap cinta dan mengekspresikan cinta. Setiap orang punya dominan bahasanya tersendiri. Ini efektif di dalam sebuah relasi karena memampukan kita untuk menempatkan diri. Bagaimana kita mengenal diri dan juga bagaimana kita mengenal situasi. Yang di dalam situasi itu juga hadir orang lain yang punya bahasa cinta tersendiri. Nah, itu bahasa cinta antar sesama manusia. Tapi ada juga bahasa cinta yang dinaikkan dalam perenungan firman ini. Sebagaimana sang gadis kemudian ia jadi mengerti, ia menangkap situasi yang ia hadapi, ia bisa mencerna, menerjemahkan bahasa cinta daripada Allah. Jadi ada bahasa cinta Allah yang harus kita tangkap. Saya jadi teringat ada lagu ya, bahasa cinta. Iya. Andaikan aku pahami. Iya. Andaikan aku pahami bahasa semua. Andaikan aku pahami bahasa semua. Hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati. Hanyalah bahasa cinta kunci bahasa cinta daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita memberikan diri sepenuhnya dalam penyatuan yang sempurna dengan Allah itu sendiri. Dipersatukan bersama Tuhan sehingga dalam kesatuan itu kita senantiasa terus mensyukuri peristiwa-peristiwa kasih bersama dengan Tuhan. Mari kita coba menangkap bahasa cinta daripada Allah. Tapi tidak berhenti di situ, Ibu Bapak. Ayat yang kedua, ayat ketiga, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ini menunjukkan suatu keterikatan satu sama lain yang amat kuat. Satu sama lain saling menyatu rasanya. Seseorang digambarkan punya ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain. Jadi dia bisa merasakan kalau terjadi sesuatu hal dengan orang lain itu. Ia bisa merasakan karena bondingnya ada, ikatannya menyatu. Nah, bersama dengan Kristus kita
semua kita, jemaat ini, persekutuan ini terikat dalam ruang yang tepat. Kita terikat dalam satu ikatan yang kudus. Satu dengan yang lain kita sama-sama menjadi satu ikatan dengan Tuhan. Sehingga ketika dalam satu ikatan ini, kalau ada yang dirasakan oleh yang satu, yang lain pun akan merasa. Kalau yang lain merasakan yang sakit, seharusnya kita juga semuanya merasakan sakit. Karena yang satu bisa merasakan sakit, tidak ada satupun dari kita yang mau menyakiti satu dengan yang lain. Karena menyakiti satu dengan yang lain adalah bagian, ternyata kita menyakiti diri sendiri. Karena kita adalah satu ikatan. Karena kalau kita menyakiti satu dengan yang lain, ini menunjukkan bahwa kita sedang melanggar cinta Allah. Kita melakukan pelecehan dari cinta Allah yang agung itu. Jangan mau menjadi pelaku tindakan pelecehan spiritual, melecehkan cinta Allah yang agung, cinta Allah yang kudus, yang hadir dalam ikatan kesatuan jemaat ini. Tapi mari kuduskanlah ikatan ini dengan hadir penuh dengan kasih satu dengan yang lain, memandang satu dengan yang lain, penuh dengan penerimaan. Buang benci, karena sama saja kita membenci diri sendiri. Buang marah, buang dendam, prasangka, karena itu semua dasarnya bukan cinta Allah. Judul kita ya, ekspresi cinta dalam karya nyata. Itu yang digambarkan antara sang gadis dan kekasihnya. Juga mau menggambarkan antara kasih kita bersama dengan Allah. Maka kita harus menjadi good partner. Kita harus menjadi pasang kekasih yang baik, good partner. Seperti sang kekasih yang digambarkan sedang bekerja di kebun, maka kita pun mengimani Ia Allah yang sedang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Maka sebagai good partner, kita bekerja dalam karya nyata untuk juga mengekspresikan cinta ilahi kepadanya. Maka jadilah dunia ini panggung kemuliaan yang dipenuhi cintanya yang agung. Ibu, bapak, saudara, adik-adik terkasih, selamat bercinta dalam karya yang nyata, yang dasar cintanya adalah cinta yang agung dari sang cinta itu sendiri. Amin. Saat teduh untuk kita. Maria
paduan suara sektor pelayanan Daniel akan menyatakan kesaksian pujian bagi nama Tuhan.